Review melon 5 juta. Ini adalah Shizuoka Crown Musk Melon yang dikirim langsung dari Jepang. Shizuoka Crown Musk Melon adalah yang paling premium dan yang paling dicari sepanjang tahun. Aku akan makan dengan daging jamon Iberico. Aku selalu makan Shizuoka Crown Musk Melon dengan jamon Iberico. Pertama, potong melonnya dan buang bijinya. Melon ini juicy sekali. Sekarang ambil jamon Iberico dengan tangan. Hati-hati karena gampang robek. Taruh jamon Iberico di atas melon. Seperti ini. Gampang banget kan? Dua kombinasi ini bisa kalian jumpai di Spanyol. Sekarang mari kita coba. Aroma dan rasa melon ini sangat enak untuk dinikmati dengan jus tak terbatas yang mengalir di setiap gigitan. Rasanya manis sekali dan sangat berair. Untuk pecinta melon harus banget cobain Shizuoka Crown Musk Melon. Manis banget seperti gula. Selamat mencoba. Turki 4 juta cek. Hari ini aku mau masak turki. Aku beli bahan-bahannya di Happy Fresh. Aku selalu belanja di sini karena tidak perlu keluar rumah. Belanjaan langsung diantar ke rumah kita. Benar-benar praktis sekali. Ada asparagus dan bahkan seledri yang diterbangkan langsung dari Australia. Aku suka banget. Aku juga beli sayur lainnya untuk dimasak dengan turkiku. Semuanya aku beli seharga 4 juta. Turki yang aku beli turki muda halal. Turki ini tumbuh di pegunungan Amerika Serikat. Kita juga dapat amplanya dan hatinya. Kalian yang lagi puasa juga bisa coba Happy Fresh supaya bisa menjalani Ramadan tanpa alasan. Kalian bisa pakai kode promo Happy Siska. Selamat mencoba. Hari ini aku masak kalkun atau biasa disebut turki. Pertama, siapkan mentega dan beberapa sayuran. Aku pakai wortel, bawang bombay, dan juga seledri. Siapkan wortel, seledri, dan bawang bombay dan taruh di loyang oven. Taruh kalkunnya dan potong lemon. Aku pakai 4 lemon. Masukkan lemonnya ke dalam turkinya. Dorong-dorong agar semuanya muat ke dalam. Seperti ini. Sekarang waktunya kita oleskan menteganya. Aku pakai salted butter. Taruh menteganya di bawah kulit kalkunnya. Dan oleskan mentega ke seluruh kalkunnya. Taruh juga mentega di dalam kalkunnya. Pakai mentega yang banyak agar lebih enak. Beri garam, lada, dan rosemary. Setelah itu panggang di oven selama 2 jam. Tunggu hingga warnanya keemasan. Dan jadi deh, gampang banget kan? Selamat mencoba! Bikin es krim tacos cek dengan pancake dan ice chocolate crispy. Pertama, siapkan 1 telur dan campur dengan gula pasir. Aduk hingga rata. Tuang susu, madu, dan tepung terigu protein sedang yang diayak. Aduk hingga merata dan campur minyak goreng. Setelah adonan tercampur seperti ini, adonan siap dipakai. Tuang ke panci anti lengket dengan api sedang. Balik, masak hingga matang dan angkat. Setelah pancake dingin, tuang sirup coklat. Taruh ice chocolate crispy di atasnya dan cabut sticknya. Kasih coklat sirup lagi, tabur meses dan edible gold agar cantik. Es krim tacos pun jadi. Ice chocolate crispy sudah enak, dibikin es krim tacos makin enak. Selamat mencoba. Bikin kue sus crunchy coklatos cek. Siapkan mentega, gula halus, terigu protein rendah, dan coklatos. Aduk hingga menjadi adonan seperti ini. Masukkan ke dalam plastik dan giling tipis. Ini untuk bagian crunchy-nya. Panaskan susu, mentega, gula, garam, dan vanila. Tambahkan terigu protein rendah, matikan api, dan aduk. Setelah seperti ini, tambahkan coklatos dan aduk lagi. Ini untuk adonan kue susnya. Pindahkan ke mangkok lain dan dinginkan. Pecahkan 4 telur, kocok, dan saring. Tuang ke adonan kue sus secara bertahap dan aduk. Pindahkan ke piping bag. Mari kita buat kue susnya. Semprot adonan kue sus ke loyang sekitar 3,5 cm. Setelah itu potong adonan crunchy bentuk bulat sekitar 3 cm dan taruh di atas adonan kue sus. Masukkan ke oven 200 Celcius selama 12 menit dan 180 Celcius selama 10 menit. Untuk isian custard, kocok kuning telur, gula, dan maizena. Panaskan susu, tuang ke adonan secara bertahap dan masukkan coklatos. Masak hingga kental. Dinginkan dan pindahkan ke piping bag. Isi kue sus dengan custard dan jadi deh. Coklatosnya bikin rasanya nyokot banget. Selamat mencoba. Hari ini aku mau bikin wagidon. Pertama bikin sausnya dulu. Ini aku pakai stand cooker saucepan. Setelah itu aku masak dagingnya. Aku masaknya pakai lemak daging E5 Wagyu untuk dapat minyaknya. Aku tuang sausnya yang tadi udah dibikin. Aku juga tambahkan jamur. Pancinya juga dari stand cooker. Sekarang mau timbang nasinya dari rice cooker Mito. Kelihatannya enak banget, aku udah gak sabar untuk makan. Kita coba yuk. Wah, dan ternyata enak banget. Kalian lanjut coba. Seperti kalian tahu, beberapa hari lalu aku bikin roti. Sekarang aku mau bikin roti pizza. Aku potong rotinya seperti ini, lalu tata di loyang. Pertama aku oleskan saus sambal, terus saus tomat, dan mayones. Sebagai topping aku pakai paprika hijau, keju mozzarella, daging, jamur, dan juga tomat cherry. Bagian atasnya aku tambahin mayones lagi. Langsung aja aku masukin ke dalam oven Mito. Wah, penampakannya enak sekali. Cara buatnya gampang juga, renyah dan gurih. Kalian lanjut coba. Hari ini aku mau bikin cheesecake. Pertama aku haluskan biskuit pakai Mito Chiba. Ketika sudah halus, aku tambahkan mentega cair sehingga seperti ini. Lalu aku pindahkan ke loyang kue dan tekan-tekan pakai sendok sampai semuanya rata. Setelah itu aku masukkan ke dalam oven Mito
Saat warnanya coklat keemasan, aku langsung keluarin. Ini aku tuang cream cheese, sedikit sour cream, dan juga gula pasir. Lalu diaduk, ini aku pakai mixer Vito. Tambahkan sedikit tepung terigu, lalu diaduk lagi. Setelah semuanya merata, aku tambahkan telur dan vanili. Sekarang aku tuang adonannya ke crust yang tadi udah dibikin. Lalu masukkan ke oven lagi. Aku biarkan kuenya di seluruh ruangan dulu, lalu baru pindahkan ke lemari es. Dan jadi deh, mudah dibikin dan rasanya enak banget. Kalian wajib coba. Hari ini aku mau bikin spaghetti carbonara dengan cara yang sangat mudah. Pertama, aku tumis bawang putih cincang dan daging. Aku pakai fry pan dari stand cookware. Kemudian aku campurkan telur dengan heavy cream. Lalu aku tuangkan ke tumisan bawang putih dan daging tadi. Sekarang rebus spagettinya. Setelah matang, tambahkan mentega selagi panas. Aku memanaskan susu, lalu pisahkan kuning telur, campur sedikit susu, lalu tuang ke susu hangat tadi. Aduk hingga semua merata dan tuang spaghetti. Lalu campurin dengan saus carbonaranya. Wah, harum banget. Tambahkan garam dan spaghetti carbonara pun siap disajikan. Kalian wajib coba. Ini cara bikin roti di rumah dengan cara sangat gampang. Pertama, aku tuangkan ragi, gula merah, air hangat. Ini aku menggunakan thermal water jar dari stand cookware. Aku juga tambahkan sedikit garam dan tambah telur. Aku akan menggunakan mixer dari Mito untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Aku tambahkan tepungnya dengan perlahan-lahan. Ini aku menyalakan mesinnya. Diaduk terus sampai seperti ini. Lalu aku biarkan saja biar mengembang. Jadi seperti ini deh. Setelah itu aku pindahkan ke loyang. Lalu aku diamkan lagi. Aku preheat ovennya sambil menunggu. Sekarang adonan roti aku seperti ini. Langsung aja aku masukin ke dalam oven Mito. Ketika sudah matang, langsung aja aku keluarin. Ketika aku makan, rotinya lembut banget. Seperti kalian bisa lihat, rotinya gak keras sama sekali. Ini cara bikinnya gampang banget. Kalian wajib coba. Maskeran bareng kita yuk. Aku pakai masker organik Yepu-Yepu by Kyowo. Ada banyak sekali variannya. Pertama, siapkan wadah. Aku pakai yang strawberry dan green tea. Masker ini terbuat dari beras organik, niacinamide, dan sudah BPOM. Harganya cuma 5.000. Campur dengan air hingga terbentuk paste. Aduk-aduk hingga merata. Setelah itu taruh di seluruh wajah kita. Gampang banget kan? Aku dan adikku suka banget maskeran bareng. Jangan lupa taruh maskernya di bagian leher juga. Selain di wajah, aku juga pakai di tangan. Adikku bantu taruh di tanganku. Dan aku juga bantu taruh di tangan adikku. Jadi kita saling bantu. Setelah mengeras, kupas, dan bilas dengan air. Bagian ini seru banget. Aku suka banget ngelupasin maskernya. Setelah pakai masker organik Yepu-Yepu by Kyowo, wajahku jadi lembut sekali. Semua produk Yepu-Yepu aman untuk kulit remaja cewek, cowok, sampai ibu hamil. Aku juga pakai face mist Yepu. Hanya 15.000 sudah BPOM dan mengandung niacinamide dan aloe vera extract. Semprotkan ke wajah dan jadi deh, selamat mencoba! Aku dan Alia suka sekali salmon Norwegian. Saking sukanya, kita mau bikin es krim salmon buat dipakai ke wajah. Pertama, campur bubuk es krim dan air. Setelah itu, blender salmonnya dengan air. Ikan salmon mengandung banyak sekali manfaat yang bagus untuk kulit. Blender salmonnya hingga halus. Kemudian kita saring untuk mendapatkan ekstrak salmonnya yang mengandung banyak sekali manfaat. Tekan-tekan hingga semua sarinya keluar. Seperti ini. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam mesin es krim dan tunggu 25 menit. Tapi kita udah gak perlu susah-susah karena Something punya ramuan salmon DNA. Ramuan ini dibuat dari DNA salmon dan 62% deep sea water. Gak cuma memulihkan struktur kulit kasar, ramuan ini juga meningkatkan formasi kolagen 1 dan 4 di kulit kita, sehingga kulit jadi sehat berkilau. Kalian bisa lihat before dan after setelah kita pakai serum ini. Kulit kita langsung jadi glowing berkilau. Kalau begitu, salmonnya kita jadiin sashimi aja. Mari kita coba. Selamat mencoba! Review olive wagyu A5 7.500.000. Olive wagyu berasal dari sapi yang diberi makan buah zaitun dan dibesarkan di Pulau Shodoshima yang terkenal dengan industri minyak zaitunnya. Saat kita beli, kita dapat sertifikat dengan banyak informasi seperti tanggal sapi ini lahir, dipindahkan, dan dipotong. Olive wagyu memenangkan kategori kualitas lemak terbaik di Olimpiade Wagyu 2017, yaitu kontes 6 hari yang berlangsung setiap 5 tahun. Profil rasa olive wagyu sangat unik sehingga mengalahkan 182 daging lainnya di Olimpiade Wagyu 2017, bahkan mengalahkan daging Kobe. Oleic acids adalah bagian yang memberi steak rasa umami. Ini ditemukan dalam minyak zaitun dan lemak daging sapi. Jadi olive wagyu memiliki kandungan lemak oleic acid yang lebih tinggi dari biasanya, yaitu 62,5%. Presentasi yang tinggi ini dilaporkan membuat olive wagyu lebih enak dan lebih empuk daripada potongan daging wagyu lainnya. Mari kita coba. Aku dan adikku suka banget. Rasanya benar-benar unik sekali. Berbeda dengan wagyu lainnya yang kita pernah makan. Setiap daging wagyu memiliki ciri khas masing-masing. Selamat mencoba!